Welcome back di Iktus Digital Service. Nah, selamat datang di bulan Juni, di mana Iktus Digital Service masih menemani kamu dengan setia setiap minggunya di pukul 10 pagi. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa kami adalah Iktus Community. Iktus adalah singkatan dari Yesus Kristus Theos Huios Soter. Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat kita. Nah, Iktus Digital Service ini adalah salah satu pelayanan pengabdian masyarakat dari mahasiswa S1 Teologi STT Ekumene Jakarta untuk seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Program-program Iktus yang sudah berjalan sejauh ini seperti yang kalian juga ketahui bahwa kita punya Iktus Daily Devotional, teman-teman, yang jadi sebuah renungan harian tiap hari bakal nemenin kamu kasih insight-insight baru, pemikiran-pemikiran yang kece, dan tentunya tuntunan kebenaran firman Tuhan yang gak kaleng-kaleng. Ya, jadi pastiin kalian download Iktus Daily Devotional. Dan yang kedua, kita punya webinar teologi. Jadi kalau kalian pengen ikut webinar kita, silakan daftar. Dan link pendaftarannya di bawah ini. Untuk info-info selanjutnya yang kalian pengen tahu tentang Iktus ataupun pengen kepo-kepoin kita terbuka buat dikepoin. Jadi tinggal follow IG kita iktus.community yang ada di bawah ini. Bulan ini kita masih bahas tentang mist, yaitu salah-salah kaprah kita atau stigma-stigma kita, mitos-mitos yang berseliweran di pikiran kita tentang hal-hal tertentu di dunia anak muda. Jadi tetap menarik dan pasti masih asik serta relevan buat kita semua. Dan hari ini kita ditemenin oleh seorang pengkhotbah perempuan yang kece banget ya, yang asik banget. Dia sharing pasti bisa bikin kita makin serius, makin happy, makin keren, dan tentunya punya pikiran yang luas tentang topik yang akan dibahas. Siapa dia? Dia adalah Priska ya, Priska. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan mau dengerin Priska ngomong apa? Yuk, selamat bergabung, selamat menikmati, selamat mendengarkan apa yang akan kami sajikan buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk bisa beribadah bersama. Mari angkat pujian ini dengan hati yang tulus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hai, welcome back di Iktus Digital Service. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang bisa dibilang timeless. Kita akan berbicara mengenai cinta. Dengan judul, apakah selalu memberi artinya mencintai? Mungkin kita udah sering banget nih denger quotes yang berbunyi, kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Persoalannya di sini adalah pada kata memberi. Apakah yang diberi? Apa iya kamu ngasih orang permen, padahal orang itu punya penyakit diabetes? Enggak dong. Apa iya kamu ngasih dimsum udang ke orang yang alergi seafood? Tentu enggak. Dan yang kedua, bagaimana kita memberi? Sebuah contoh. Kemarin aku kasih sumbangan loh sekian juta untuk korban bencana alam. Faedahnya itu apa kalau orang lain tahu bahwa kita memberi? Atau ada juga yang kayak gini, dia kan dulu udah pernah gue tolongin, sekarang giliran gue susah, dia gak mau nolongin gue. Itu artinya kamu pamrih guys. Dan yang ketiga, kepada siapa kita memberi? Apakah kita memberi hanya kepada orang yang baik sama kita? Lalu bagaimana dengan musuh-musuh kita? Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Kalau kita memberi kepada orang yang baik sama kita, itu sama aja kita balas budi. Ada beberapa motif orang memberi. Yang pertama diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ada orang yang memberi bukan karena mengasihi, melainkan karena terpaksa. Mungkin karena gak enakan, atau mungkin karena ikut-ikutan temen. Uang tinggal pas-pasan nih, tapi ada kolekan sumbangan nih. Temen-temen yang lain pada ngasih. Masa aku sendiri doang yang gak ngasih? Gak enak jadinya. Yang kedua, dari Matius 6, ayatnya yang kedua. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada orang yang memberi karena kebanggaan diri, pengen dipuji orang. Motif yang ketiga diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat ke-35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dari sini kita bisa lihat, kalau Tuhan Yesus sampai berbicara seperti ini, berarti
ada orang-orang yang memberi, bahkan memberi pinjamkan saja, mengharapkan balasan, berharap ada imbal balik atas apa yang sudah diberikan. Yang keempat, dari Lukas 6 ayatnya yang ke-33. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada orang yang berbuat baik karena dia mau membalas budi kepada orang yang pernah baik sama dia. Yang kelima, karena kasih, karena cinta makanya kita mau memberi. Jadi dari sini pun kita bisa lihat bahwa memberi dan mencintai adalah dua hal yang berbeda. Dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus membedakan antara memberi dengan kasih. Begini bunyinya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kurang lebih Rasul Paulus tuh ngomong gini, kalaupun gue kasih nih semua yang ada sama gue, sekalipun gue ngasih tubuh gue buat dibakar, tapi kalau gue gak punya kasih, sia-sia. Jadi kasih itu apa? Di kelanjutan 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Murah hati itu bisa dibilang baik hati, dan tidak cemburu itu tidak iri hati. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, kalau kasih adalah kegenapan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, semuanya tersimpul di dalam kasih. Berbicara tentang cinta atau kasih, tentu teladan kita adalah Sang Cinta itu sendiri. Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, yang menjadi manusia, bahkan mati di salib, untuk memampukan kamu dan saya menjadi anak-anak Allah. Karena dia adalah kasih, maka setiap perkataan yang keluar darinya adalah hukum kasih itu sendiri. Kalau Taurat ajaran kita nih, jangan membunuh. Tuhan Yesus bilang, jangankan membunuh, kamu baru marah sama orang aja, kamu harus dihukum. Kata Tuhan Yesus. Kalau Taurat ajarin kita jangan mencuri, mencuri di sini itu bukan sekedar mengambil barang milik orang lain. Kamu menuduh orang, kamu gosipin orang, itu sama dengan kamu mencuri nama baik orang itu. Kalau Taurat ajarin kita jangan mencuri dan kamu nyontek pas ujian, itu sama aja kamu udah mencuri. Kamu mencuri jawaban orang, kamu mencuri nilai yang seharusnya bukan punya kamu. Kalau Taurat ajarin kita jangan mencuri, orang tua kita udah kerja keras nih buat sekolahin kita, buat kuliahin kita. Tapi kita malah suka bolos. Itu artinya kamu juga mencuri. Mencuri waktu kamu buat belajar di sekolah. Taurat ajarin kita supaya jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu baru memandang lawan jenis aja, kamu punya pikiran kotor, kamu udah berzina dalam hatimu. Taurat ajarin kita jangan berdusta. Kita harus hati-hati di sini. Berdusta ini tuh kelihatannya sepele, namun sebenarnya nggak sepele. Tuhan Yesus bilang, iblis adalah bapa segala dusta. Kamu memberi nih dengan motif supaya dilihat orang. Kamu pura-pura baik. Padahal kamu tuh pengen dipuji, pengen dilihat orang. Itu sama aja kamu punya kesombongan yang terselubung. Artinya, kamu nggak punya kasih.
karena kasih tidak memegahkan diri. Ini semua yang orang Kristen harus hati-hati. Banyak di antara kita ngerasa, gue udah pasti selamat nih. Kan Tuhan udah mati di kayu salib buat gue. Kita yang sering menggemakan kasih, tapi kita tidak hidup di dalamnya. Seringkali kita ribut nih, sampai menuding orang sesat. Bahkan sampai memaki-maki orang di media sosial. Hanya karena perbedaan doktrin gereja. Itu sama aja kita melakukan hal yang tidak sopan terhadap sesama kita. Kita merusak nama baik orang itu. Itu juga artinya kita gak punya cinta terhadap sesama. Dan kalau kamu tidak mencintai sesamamu, artinya kamu juga tidak mencintai Allah. Karena kamu tidak melakukan perintahnya, yaitu kasihilah sesamamu. Dan bapamu adalah si iblis. Loh, kok si iblis? Lah iya, kalau kita bilang kita pasti selamat, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak hidup di dalam karya keselamatan itu, kita nggak hidup di dalam kasih itu sendiri, kita nggak melakukannya, maka kita sama dengan pendusta. Dan bapa segala dusta adalah si iblis. Kita mau punya banyak pengetahuan, entah lu bisa bernubuat, lu bisa berteologi, lu jago debat, lu punya iman segede apapun, lu mau ngomong pakai bahasa malaikat juga, kalau lu gak punya kasih, semuanya sia-sia. Di dalam Matius 5, ayatnya yang ke-20, Tuhan Yesus ngomong gini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup keagamaan di sini dalam teks aslinya adalah dikaiosune, yang berarti righteousness, kebenaran yang juga menyangkut perilaku dan keadilan. Soal melakukan yang benar dan adil, sedekah, dan soal memberi, orang Yahudi itu juaranya guys. Karena bagi mereka, itu adalah sebuah kewajiban. Apalagi orang Farisi, bisa dibilang mereka orang-orang yang taat banget ngelakuin Taurat. Cuma sayang, orang Farisi dan ahli Taurat ini melakukan itu hanya sebatas kewajiban, rutinitas, atau bisa dibilang liturgis lah. Padahal yang Tuhan mau itu hatinya. Tuhan sendiri bilang kalau bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Kenapa sih tegar tengkuk? Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Udah diselamatin nih dari perbudakan Mesir. Tapi mereka masih loh ngebuat patung lembu dan sujud kepada patung itu. Padahal Tuhan udah perintahin mereka supaya mereka jangan membuat patung. Mereka yang memegahkan Taurat, tapi mereka yang melanggar. Sama seperti kita hari ini. Tuhan udah nebus kita. Tapi kita masih sering melanggar perintahnya. Mungkin kita gak menyembah patung kayak bangsa Israel zaman dulu. Tapi kita sering memegahkan diri kita sendiri. Kita lebih sering mementingkan diri kita sendiri. Dan itu pun menjadi berhala buat kita. Tuhan tuh mau kita punya hati yang mengasihi Dia. Memiliki kerelaan untuk tunduk pada semua perintahnya. Memberi pun harus sesuai dengan selera Tuhan loh. Gimana mau punya hati yang mengasihi kalau kita kasih uang ke tukang parkir aja masih perhitungan. Ngasih tip ke orang restoran yang udah ngelayanin kita dengan baik aja, kita masih perhitungan. Ayo kita bertobat, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Jadi, kesimpulan dari apakah selalu memberi artinya mencintai adalah 1. Selalu memberi bukan berarti cinta. Yang kedua, cinta bukan hanya memberi, tapi juga menerima. Loh, kok menerima? Menerima, menanggung, dan menahan penderitaan. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita mau dong mengorbankan ego kita untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Dan mempertahankan ego itu bukan hal yang mudah. Misalnya lo gak suka sesuatu hal, tapi orang yang lo cintai suka sama hal itu. Mau gak mau, lu ngikut aja kan. Lu mengorbankan ego lu.
Tapi kalau kita keras mempertahankan ego kita, gue yakin 100% bahwa kisah cinta yang kayak gitu gak akan berhasil. Yang ketiga, cinta itu menuntut. Loh, menuntut, apalagi tuh menuntut? Menuntut diri kita untuk berubah. Kalau orang lagi jatuh cinta, pasti bawaannya pengen kelihatan enak dilihat dong, dandanannya pasti beda. Kan mau ketemu belahan jiwa nih, harus wangi, harus cantik, harus ganteng. Begitu juga kalau kita sama Tuhan. Cinta itu menuntun kita menjadi sempurna, membuat kita menjadi lemah lembut, lebih pengertian, dan memungkinkan juga membuat orang lain berubah. Orang itu berubah karena melihat cinta yang ada dalam diri kita. Ayo, kita sama-sama berjuang menghidupi kasih yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami bersyukur Bapa telah mendengarkan ini. Ajar kami agar kami lebih dan lebih lagi mau mengasihi sama kami. Bapa, sertai kami, berikan kami kekuatan, mampukan kami, agar kami mampu untuk mengasihi sama kami, dan juga mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.